Ini adalah tugas pengamatan lapangan PAUD tentang lapas standar pendidikan. Saya Linda Sukmawati akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait lapas standar pendidikan di TK Albunaya. Tempat pelaksanaan observasi yaitu di TK Albunaya yang berlokasi di Dusun Kapitan, Desa Perempuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Teknik observasi yang saya gunakan yaitu wawancara dan pengamatan. Saya mewawancarai guru-guru di TK Albunaya dan mengamati langsung keadaan TK Albunaya. Berikut hasil observasi saya di TK Albunaya terkait lapas standar pendidikan bisa disimak dalam bentuk video presentasi berikut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Linda Sukmawati. Ini adalah presentasi saya terkait lapas standar pendidikan di TK Albunaya. Saya melakukan observasi standar pendidikan anak usia dini di TK Albunaya yang bertempat di Dusun Kapitan, Desa Perempuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit tentang standar pendidikan PAUD. Standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan menjadi acuan dalam pengembangan implementasi serta evaluasi kurikulum PAUD. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik dan integratif, mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Ada 8 standar di PAUD. Yang pertama, 1. Standar pencapaian perkembangan anak. Kedua, standar proses. Ketiga, standar isi. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Yang kedelapan, standar pembiayaan. Hasil observasi 8 standar pendidikan di TK Albunaya Labu Api, Lombok Barat. Pelaksanaan observasi. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tanggal 13 April tahun 2020, tahun pelajaran 2020. Tempat penelitian ini dilaksanakan di TK Albunaya, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sumber dan data informasi observasi. Sumber data dan informasi didapatkan dari kepala sekolah dan guru-guru TK Albunaya sebagai key informan yang mengetahui secara menyeluruh mengenai pemenuhan standar nasional pendidikan di TK Albunaya. Berikut 8 standar pendidikan di TK Albunaya. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Di TK Albunaya, standar pencapaian perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Pencapaian perkembangan anak sesuai dengan usianya didokumentasikan baik secara harian, mingguan, bulanan, atau per semester. Yang kedua, ada standar proses. Standar proses TK Albunaya berisi pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik. Kegiatan bermain dilakukan melalui berbagai benda nyata yang ada di sekitar anak melalui berbagai kegiatan main yang menyenangkan secara mandiri atau berkelompok. Dalam rangka mendukung PAUD holistik integratif dilakukan kegiatan antara lain pemeriksaan kesehatan dan perawatan anak seperti pengukuran tinggi badan dan status gizi anak. Yang ketiga, ada standar isi. Di TK Albunaya memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang disusun dan dikembangkan oleh TK tersebut sesuai dengan kondisi potensi dan daya dukung yang dimiliki TK tersebut. TK Albunaya juga mengacu pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013.
Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Di TK Al-Bunaya, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik terdiri dari panduan penilaian, teknik penilaian, dan laporan perkembangan anak. Di TK Al-Bunaya, penilaian tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 kali pada waktu tertentu, tetapi secara berkesinambungan dan terus-menerus. Penilaian pada TK Al-Bunaya dilaksanakan pada saat anak bermain, berinteraksi dengan teman atau guru, dan saat anak mengomunikasikan pikiran melalui hasil karyanya, bahwa hasil karya anak bukan hanya dinilai bagus, tetapi untuk dianalisis kemajuan perkembangan yang dicapai atau penilaian autentik. 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di TK Al-Bunaya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dari pendidik atau instruktur tenaga kependidikan atau pengelola pada satuan kursus dan pelatihan. Ruang lingkup pendidik dan tenaga kependidikan antara lain kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, kualifikasi akademik tenaga kependidikan, serta kompetensi tenaga kependidikan. Di TK Al-Bunaya memiliki 5 orang tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat sebagai guru PAUD. 6. Standar sarana dan prasarana. Di TK Al-Bunaya memiliki APE sebagai pembelajaran anak baik di dalam maupun di luar kelas. Memiliki ruang belajar yang layak pakai dan nyaman bagi anak. Luas lahan TK Al-Bunaya cukup luas dengan bangunan ruang untuk melakukan kegiatan. Kondisi tanah juga stabil dan memiliki daya dukung yang tinggi dan cukup baik untuk menerima beban bangunan. Tempatnya nyaman dan aman bagi anak, di mana TK Al-Bunaya memiliki pagar agar keselamatan anak terjaga dan orang tua tidak khawatir. Yang ketujuh, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan TK Al-Bunaya berisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang baik. TK Al-Bunaya juga mempunyai visi misi, tujuan, rencana kerja tahunan lembaga, rencana kerja 5 tahunan, struktur organisasi, jaringan supervisi, dan pelaporan. Yang terakhir, ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan TK Al-Bunaya berisi komponen besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun, biaya investasi jenis pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja total. Biaya operasionalnya berupa jenis pengeluaran yang digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan, tunjangan atau peralatan pendidikan habis pakai. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya terkait 8 standar pendidikan di TK Al-Bunaya, saya ingin menambahkan sedikit wawasan tentang standar pendidikan. Materinya saya ambil dari channel YouTube BP PAUD Dikmas Sulsel terkait 8 standar pendidikan yang sudah saya rangkum dari yang pertama, standar pencapaian perkembangan anak, yang kedua, standar isi, yang ketiga, standar proses, yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang keenam, standar pengelolaan, yang ketujuh, standar pembiayaan, dan yang terakhir ada standar penilaian. Standar 1. Standar tingkat capaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, selanjutnya disebut STPPA, adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, Permendikbud 137 tahun 2014. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, misalnya berat tubuh, tinggi badan atau panjang badan, lingkar kepala, pertumbuhan gigi, dan pertumbuhan tulang. Permendikbud nomor 146 2014. Perkembangan anak adalah integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif,
bahasa, dan sosial emosional, serta seni. Perkembangan merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan, serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif. Permendikbud 137 tahun 2014. Pentahapan usia dalam STPPA diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014. Pentahapan usia ini selanjutnya dijadikan dasar dalam memberikan perlakuan pada anak, mulai dari deteksi dini tumbuh kembang anak, penyusunan kurikulum dan pembagian rombongan belajar, sampai pada tahapan penilaian anak. Setiap anak akan mendapat perlakuan sesuai dengan kelompok usianya. Pentahapan usia tersebut dibagi dalam 3 tahapan, di mana setiap tahapan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok usia. Tahap usia lahir hingga 2 tahun terdiri atas kelompok usia lahir hingga 3 bulan, 3 hingga 6 bulan, 6 hingga 9 bulan, 9 hingga 12 bulan, 12 hingga 18 bulan, 18 hingga 24 bulan. Tahap usia 2 hingga 4 tahun terdiri atas kelompok usia 2 hingga 3 tahun dan 3 hingga 4 tahun. Dan tahap usia 4 hingga 6 tahun terdiri atas kelompok usia 4 hingga 5 tahun dan 5 hingga 6 tahun. Standar 111, pencapaian pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Dokumen yang harus dipersiapkan adalah dokumen yang membuat berat badan anak, tinggi badan, lingkar kepala. Dokumen dapat berbentuk tabel yang membuat ukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala setiap anak. Pengukuran pertumbuhan anak mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat atau KMS, tabel BB atau TB, dan alat ukur lingkar kepala. Permendikbud 137 tahun 2014. Penimbangan berat badan atau BB menggunakan timbangan bayi. Timbangan bayi digunakan untuk menimbang anak sampai 2 tahun atau selama anak masih berbaring atau duduk tenang. Menggunakan timbangan dacin. Menggunakan timbangan injak atau timbangan digital. Pengukuran panjang badan atau PB atau tinggi badan atau TB. Pengukuran panjang badan untuk anak 0 hingga 24 bulan, cara pengukurannya adalah anak dalam posisi berbaring. Jika anak umur 0 hingga 24 bulan diukur berdiri, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm. Pengukuran tinggi badan untuk anak 24 hingga 72 bulan, cara mengukurnya anak dalam posisi berdiri. Jika anak umur di atas 24 bulan diukur telentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan mengurangkan 0,7 cm. Pengukuran lingkar kepala anak atau LKA. Tujuan pengukuran lingkaran kepala adalah untuk mengetahui lingkaran kepala anak dalam batas normal atau di luar batas normal. Jadwal pengukuran disesuaikan dengan umur anak. Umur 0 hingga 11 bulan, pengukuran dilakukan setiap 3 bulan. Pada anak yang lebih besar, umur 12 hingga 72 bulan, pengukuran dilakukan setiap 6 bulan. Lingkaran kepala anak tidak normal ada 2, yaitu makrosefal atau mikrosefal. Bila ditemukan makrosefal maupun mikrosefal, segera dirujuk ke rumah sakit.
Standar 112, pencapaian pertumbuhan grafik perbandingan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen deteksi pencapaian pertumbuhan setiap anak sesuai kelompok usia, yang meliputi grafik berat badan berbanding tinggi badan, grafik tinggi badan berbanding usia, grafik lingkar kepala. Pada standar ini, setiap anak dibuatkan grafik pertumbuhan. Grafik pertumbuhan dapat mengacu pada tabel berat badan dan tinggi badan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Grafik pertumbuhan dapat melanjutkan mengisi grafik pada KMS anak atau anak dibuatkan kembali grafik pertumbuhan sesuai kebutuhan di satuan PAUD masing-masing. Standar 113, pencapaian perkembangan. Pencapaian perkembangan menggambarkan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, serta seni pada setiap anak. Dokumen yang dipersiapkan pada poin ini adalah data tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan kelompok usia yang meliputi aspek perkembangan, nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain. Fisik motorik. Motorik kasar mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Motorik halus mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Kesehatan dan perilaku keselamatan mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Kognitif, belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Berpikir logis mencakup berbagai perbedaan, klarifikasi, pola berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Dan berpikir simbolik mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Bahasa, memahami bahasa reseptif. Reseptif adalah kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang, terhadap kejadian lingkungan sekitarnya, mengerti maksud mimik dan nada suara, dan akhirnya mengerti kata-kata. Mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi, dan menghargai bacaan. Mengekspresikan bahasa mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan, dan keaksaraan mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Sosial emosi. Kesadaran diri terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya,
mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Perilaku prososial mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Seni meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya seperti seni lukis, seni rupa, kerajinan, serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. Penyusunan data tingkat pencapaian perkembangan anak didasarkan pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Setiap indikator pada setiap aspek perkembangan dijelaskan dalam lampiran Permendikbud tersebut. Penampilan dokumen Permendikbud dan lampiran pada bagian indikator setiap aspek perkembangan yang dimaksud. 114. Pencapaian pengembangan deteksi pencapaian perkembangan anak. Dokumen deteksi pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat berupa deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Permendikbud 146 tahun 2014. Deteksi dini tumbuh kembang anak meliputi deteksi dini gangguan pertumbuhan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1999/SK/Romawi 11/Angka Romawi 11/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak. Apakah seorang anak normal, kurus, sangat kurus atau gemuk, pendek atau sangat pendek, atau anak mengalami obesitas. Deteksi dini penyimpangan perkembangan anak yang meliputi screening pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pada screening perkembangan atau KPSP. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan pada anak di bawah 24 bulan dan tiap 6 bulan pada anak usia 24 hingga 72 bulan. Umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Tes daya dengar atau TDD. Tujuan tes daya dengar adalah menemukan gangguan pendengaran sejak dini, agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Jadwal TDD adalah setiap 3 bulan pada bayi umur kurang dari 12 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 12 bulan ke atas. Tes daya lihat atau TDL. Tujuan tes daya lihat adalah mendeteksi secara dini kelainan daya lihat agar segera dapat dilakukan tindakan lanjutan sehingga kesempatan untuk memperoleh ketajaman daya lihat menjadi lebih besar. Jadwal tes daya lihat dilakukan setiap 6 bulan pada anak usia prasekolah, umur 36 hingga 72 bulan. Tes ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Deteksi dini penyimpangan perilaku emosional. Deteksi dini penyimpangan perilaku emosional adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi.
Deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH pada anak. Tujuannya adalah mengetahui secara dini anak adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH pada anak umur 36 bulan ke atas. Dilaksanakan atas indikasi bila ada keluhan dari orang tua atau pengasuh anak, atau ada kecurigaan tenaga kesehatan, kader kesehatan, BKB, petugas PAUD, pengelola TPA, dan guru TK. Keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih keadaan di bawah ini. Anak tidak bisa duduk tenang, anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah, perubahan suasana hati yang mendadak atau impulsif. Kartu Menuju Sehat atau KMS, KPSP atau Kuesioner Praskreening Perkembangan, dan buku SDID-TK. Standar 2. Standar isi. Standar isi meliputi tahapan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP oleh Satuan PAUD. KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai dengan kondisi daerah, Satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Permendikbud 146 tahun 2014. Penyusunan KTSP mengacu pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD dan secara teknis mengacu pada Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. 211. Kurikulum. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah dokumen KTSP yang terdiri dari visi. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dirumuskan dan ditetapkan oleh setiap lembaga berdasarkan masukan dari seluruh warga lembaga pendidikan anak usia dini. Visi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Permendikbud 146 tahun 2014. Misi. Misi adalah penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program dan pengembangan kegiatan satuan pendidikan. Misi disusun berdasarkan masukan dari seluruh warga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai kebutuhan. Tujuan. Tujuan disusun berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Muatan pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pengaturan lama belajar. Lama belajar merupakan waktu yang digunakan untuk memberi pengalaman belajar kepada anak dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Alokasi waktu kegiatan dihitung dari jumlah dan tatap muka saja. Alokasi waktu kegiatan minimal untuk setiap kelompok usia anak berbeda jumlahnya, dengan ketentuan sebagai berikut. Alokasi jumlah jam untuk pelayanan anak usia lahir hingga 2 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit 120 menit atau 2 jam dalam seminggu. Alokasi jumlah jam untuk pelayanan anak usia 2 hingga 4 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit
360 menit atau 6 jam dalam seminggu. Alokasi jumlah jam untuk layanan anak usia 4 hingga 6 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit 900 menit atau 15 jam dalam seminggu. Satuan PAUD untuk kelompok usia 4 hingga 6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada satuan PAUD selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan memuat permulaan dan akhir tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, penetapan waktu penyerahan laporan berkala dan hari libur. Kalender pendidikan juga memuat program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan puncak tema, kegiatan-kegiatan lembaga, misal rekreasi dan pentas seni. Program semesteran atau prosem. Prosem berisi daftar tema 1 semester dan alokasi waktu setiap tema. Penyusunan prosem dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Membuat daftar tema 1 semester. Menetapkan alokasi waktu untuk setiap tema. Menentukan KD pada setiap tema. Dan memilih, menata, dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Tema dipilih dari lingkungan yang terdekat dengan kehidupan anak. Tema dimulai dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih rumit bagi anak. Tema ditentukan dengan mempertimbangkan minat anak. Ruang lingkup tema mencakup semua aspek perkembangan. Menjabarkan tema ke dalam subtema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-subtema untuk setiap semester. Dalam penyusunan prosem, satuan PAUD diberi keleluasaan dalam menentukan format. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan atau RPPM. RPPM disusun sesuai acuan pembelajaran selama 1 minggu. RPPM dapat berbentuk jaringan tema atau format lain yang dikembangkan oleh satuan PAUD yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran. Pada akhir 1 atau beberapa tema, dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema untuk melanjutkan hasil belajar. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain membuat kue atau makanan, makan bersama, pameran hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian atau RPPH. RPPH disusun sebagai acuan pembelajaran harian. Komponen RPPH meliputi antara lain tema atau subtema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar atau kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Indikator pencapaian perkembangan, penilaian perkembangan anak, serta media dan sumber belajar. Satuan PAUD dapat menyusun KTSP secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Kurikulum. Dokumen acuan kurikulum berdasarkan standar berikut. Nasional. Acuan kurikulum PAUD tingkat nasional adalah Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Internasional. Acuan kurikulum internasional dapat diambil dari kurikulum PAUD di negara lain yang dianggap berhasil seperti Jepang, di Finlandia, atau di negara lain.
Acuan yang menunjukkan kekhasan satuan. Acuan yang menunjukkan kekhasan satuan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun oleh satuan PAUD berdasarkan kekhasan pada masing-masing satuan dengan mengacu pada kurikulum 2013 PAUD dan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Acuan yang menunjukkan kekhasan satuan, misalnya satuan yang berafiliasi dengan organisasi tertentu, misal keagamaan, umumnya akan memasukkan visi, misi, hingga tujuan organisasi yang memayunginya ke dalam kurikulum pembelajaran. Contoh lain adalah memasukkan konten kearifan lokal yang bersumber dari adat istiadat setempat ke dalam kurikulum pembelajaran seperti tarian atau lagu-lagu daerah. Contoh lain adalah memasukkan pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, atau bahasa asing lainnya. Kurikulum, evaluasi kurikulum. Dokumen pada poin ini adalah dokumen yang terkait dengan kegiatan evaluasi kurikulum yang terdiri dari notulen rapat. Notulen rapat menggambarkan dengan jelas agenda rapat dan masukan yang diberikan peserta rapat terhadap evaluasi kurikulum. Daftar hadir rapat. Rapat kerja dipimpin oleh kepala sekolah. Peserta rapat kerja adalah seluruh warga yang ada di satuan pendidikan, misalnya guru, petugas TU, petugas kebersihan. Rapat kerja dapat melibatkan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Berita acara hasil rapat berkenaan dengan kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang baru ditetapkan. Penetapan kurikulum yang akan digunakan oleh pejabat yang berwenang seperti Dinas Pendidikan setempat dan atau ketua yayasan atau pengelola. Penetapan berbentuk berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, misal direktur yayasan, kepala sekolah, pengawas, atau pihak lainnya. Kompetensi, perilaku, keselamatan diri. Keselamatan diri yang dimaksud adalah perlindungan terhadap anak dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu anak secara fisik maupun psikologis. Perlindungan fisik. Dokumen dapat berupa undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau poster tentang bagaimana anak melindungi dirinya dari tindakan yang membahayakan secara fisik atau nomor telepon orang tua yang dapat dihubungi. Perlindungan fisik juga dapat berupa bagaimana mekanisme atau SOP yang ditetapkan lembaga saat anak bermain, sehingga mencegah anak terluka, menyediakan kotak P3K, dan ketersediaan informasi lainnya yang menjaga anak dari segala sesuatu yang membahayakan secara fisik. Perlindungan terhadap kejahatan seksual. Dokumen dapat berupa undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau poster tentang bagaimana anak melindungi dirinya dari tindakan yang dapat mengarah pada kejahatan seksual pada anak. Dokumen lain dapat berupa poster yang mudah dipahami anak tentang bagian-bagian tubuhnya yang boleh disentuh dan diperlihatkan kepada orang lain dan yang tidak boleh disentuh. Perlindungan terhadap kekerasan psikis. Dokumen dapat berupa undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau poster yang mudah dipahami oleh anak untuk mencegah anak untuk terlibat dalam kekerasan psikis baik sebagai pelaku maupun korban. Bisa dipajang hak-hak anak secara psikologis atau dapat berupa kegiatan konseling dan bimbingan parenting. Perlindungan terhadap diskriminasi. Dokumen dapat berupa undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau poster yang berisi penjelasan yang mudah dipahami anak tentang persamaan antara umat manusia, tidak membeda-bedakan dalam berteman,
dan mencegah sikap rendah diri anak yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat primordial seperti warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Dokumen juga dapat berupa muatan kurikulum tentang multikulturalisme. 3. Standar proses. Standar proses mencakup perencanaan pembelajaran atau penyusunan PROSEM, RPPM, RPPH, program holistik integratif, keterlibatan orang tua, dan pengawasan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran program semester. Dokumen program semester minimal memuat unsur daftar tema, subtema dalam setiap tema, alokasi waktu setiap tema, kompetensi dasar dalam setiap tema. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyusunan program semester. Program semester mengacu pada KTSP Dokumen 1 tentang muatan pembelajaran. Satu semester terdiri dari minimal 17 minggu. Kompetensi dasar dapat mengacu pada kurikulum 2013 PAUD nasional, kurikulum internasional, atau berdasarkan kekhasan masing-masing lembaga. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan atau RPPM. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan atau RPPM yang memuat minimal unsur identitas program layanan atau nama satuan semester, bulan atau minggu, tema, subtema, kelompok usia, aspek perkembangan dan kompetensi dasar yang dipilih, materi pembelajaran, rencana kegiatan. Penyusunan RPPM mengacu pada program semester. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Harian atau RPPH. Dokumen RPPH dengan minimal unsur identitas program, nama satuan, semester, bulan, minggu, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Tema atau subtema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan merupakan upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar. Permendikbud 137/2014. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan, dan keterampilan. Permendikbud 137/2014. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan upaya menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah dilakukan dalam satu hari, serta mendorong anak mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Permendikbud 137/2014. Penilaian perkembangan anak, media, alat dan bahan. RPPH dibuat mengacu pada RPPM. Komponen minimal RPPH antara lain identitas lembaga, KD, materi pembelajaran, alat dan bahan, pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Program holistik integratif. Perkembangan anak usia dini holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Perpres nomor 60/2013. Lembaga PAUD memiliki dokumen holistik integratif mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di Satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan. Pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang
atau pemberian makanan tambahan secara berkala, disesuaikan dengan kemampuan lembaga. Pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari. Memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya, termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di satuan PAUD. Penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka. Mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana, misalnya suhu tubuh, luka, dan lain-lain. Memberi fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang atau stimulasi deteksi invensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak, dan berkoordinasi atau meminta bantuan kepada penilik atau Himpaudi atau IGTKI atau tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya. Pengasuhan pada satuan PAUD dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting. Program parenting diisi dengan kegiatan KPO atau kelompok pertemuan orang tua, seperti penyuluhan, diskusi, simulasi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan makanan lokal yang sehat, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan kecacingan, penggunaan garam beriodium, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterlibatan orang tua di dalam kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran. Keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makanan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dan pemenuhan gizi seimbang. Keterlibatan orang tua di luar kelas, misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan dan menyediakan PMT. Kegiatan bersama keluarga. Kesepakatan antara pihak satuan dan orang tua untuk dapat terlibat dalam program parenting dapat dilakukan pada saat awal masuk satuan PAUD yang dikuatkan dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengasuhan bersama. Perlindungan. Instruksi Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual, Impres nomor 5 tahun 2014. Meningkatkan kualitas materi pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan. Memasukkan ke dalam kurikulum tentang hak dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak. Melindungi anak di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak lain dalam lingkungan sekolah, memberikan sanksi yang berat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak yang ada di satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik, antara lain memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan. Memastikan tidak ada anak yang terkena buli atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar satuan PAUD. Mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan
atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan. Semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru. Semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dan tidak mencap atau melabelkan sesuatu kepada anak. Menumbuhkan situasi di area satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi. Memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman, ada orang dewasa yang mendampingi. Menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD. Buku penghubung orang tua dan guru. Satuan PAUD memfasilitasi komunikasi dengan orang tua melalui buku penghubung dan atau laporan. Buku penghubung merupakan alat komunikasi antara guru dan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, serta informasi lain berhubungan dengan kegiatan anak di rumah dan di satuan yang disampaikan setiap saat baik oleh guru maupun orang tua jika ada peristiwa atau informasi. Pertemuan yang diselenggarakan orang tua dan guru. Orang tua menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. Orang tua berperan aktif dalam pentas akhir tahun pembelajaran. Orang tua berperan aktif dalam kegiatan komite sekolah atau persatuan orang tua murid. Pengawasan pembelajaran. Pengawasan pembelajaran merupakan proses penilaian dan atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pengawasan pembelajaran dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan. Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap guru PAUD atau guru pendamping muda secara berkala minimum 1 kali dalam 1 bulan. Standar 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah persyaratan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD. Kualifikasi akademik adalah kualifikasi yang diperoleh dari lembaga pendidikan formal yang dibuktikan dengan ijazah, sedangkan kompetensi adalah pengetahuan yang umumnya diperoleh melalui pelatihan, kursus, atau lembaga pendidikan tidak formal yang lain. Data pada standar pendidik dan kependidikan akan ditarik secara otomatis dari Dapodik, sehingga sangat penting bagi satuan untuk selalu mengupdate data pada Dapodik. Satuan selanjutnya tinggal mengunggah ijazah, sertifikat, atau dokumen lain yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan yang dimiliki. Pendidik. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Permendikbud 137/2014. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Permendikbud 137/2014. Kualifikasi akademik pendidik PAUD. Permendikbud 137/2014. Memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana atau S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik guru pendamping memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi,
atau memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi guru pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kualifikasi akademik guru pendamping muda memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melakukan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak. Pendidik. Tenaga pendidik diharapkan memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana tenaga pendidik mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, mulai dari memahami tahapan perkembangan siswa, memahami teori bermain dan teori lainnya yang terkait, merancang kegiatan pengembangan, mengembangkan teknologi informasi, mengembangkan potensi anak, kemampuan berkomunikasi secara efektif, membuat laporan penilaian, melakukan assessment, dan menggunakan hasil penilaian, pengembangan, dan evaluasi program untuk kepentingan pengembangan anak usia dini. Kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan bagaimana tenaga pendidik berperilaku sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi anak usia dini, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi. Profesional, mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini. Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Sosial. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Tenaga kependidikan, kualifikasi akademik. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD, Permendikbud 137 2014. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK atau RA atau BA, penilai KB atau TPA atau SPS, kepala PAUD atau TK, RA, BA, KB, TPA, SPS, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Permendikbud 137 2014. Kualifikasi akademik kepala TK, RA, BA, dan sejenis lainnya. Memiliki kualifikasi akademik
sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai guru PAUD. Memiliki pangkat atau golongan minimum penata muda tingkat 1, 3B bagi pegawai negeri sipil atau PNS pada satuan atau program PAUD, dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang. Kualifikasi akademik kepala KB, TPA SPS. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD. Memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun sebagai guru pendamping. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB, TPA, SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang. Tenaga administrasi. Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum sekolah menengah atas atau SMA. Tenaga kependidikan kualifikasi kompetensi. Secara umum, tenaga kependidikan diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, sosial, supervisi manajerial, penelitian dan pengembangan, supervisi akademik, dan evaluasi pendidik. Pemenuhan kompetensi ini dapat melalui pelatihan, workshop, BIMTEK, atau peningkatan kompetensi sejenis baik diadakan oleh internal maupun eksternal. Standar 5. Standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial, dan budaya lokal, serta jenis layanan. Prinsip pengadaan sarana prasarana meliputi aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang optimal dapat dicapai bila prasarana dirancang dengan memperhatikan kebutuhan anak yang meliputi keleluasaan anak dalam melakukan aktivitas, kenyamanan anak dalam menggunakan prasarana, tingkat kemampuan anak dalam menggunakan prasarana, tingkat kepekaan anak dalam menggunakan prasarana. Sarana alat permainan edukatif atau APE. Yang diunggah pada bagian ini adalah daftar inventaris dan atau foto yang menunjukkan dengan jelas APE yang dimiliki oleh lembaga. Sarana-sarana kebersihan. Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang menunjukkan bahwa sarana kebersihan tersedia di lembaga dapat berupa foto dan atau daftar inventaris yang menunjukkan dengan jelas sarana kebersihan yang dimaksud. Prasarana luas lahan. Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang menyatakan dengan jelas tentang luas lahan yang digunakan. Dokumen dapat berupa sertifikat yang di dalamnya tercantum luas lahan maupun dena yang digambar sendiri yang menunjukkan luas lahan, pembagian ruangan, ukuran, dan keterangan nama dan luas setiap ruangan. Prasarana status lahan. Terkait dengan lahan yang digunakan, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu lahan sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR daerah setempat. Luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani. Ruang untuk melakukan kegiatan anak minimal 3 meter persegi per anak. Kondisi tanah harus stabil dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan. Lokasi tidak berdekatan dengan pusat pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air dan bahan-bahan kimia yang membahayakan, misalnya limbah pabrik atau industri. Kebisingan, misalnya tepi jalan raya yang rentan dengan suara knalpot kendaraan bermotor, sepanjang rel kereta api, landasan pesawat atau helikopter. Pencemaran udara, misalnya polusi udara oleh pabrik atau industri, asap kendaraan bermotor, dan tempat pembuangan sampah, dan saluran udara tegangan tinggi. Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang menyatakan kepemilikan lahan, dapat berupa sertifikat kepemilikan, akta hibah, dan lain-lain yang dapat menyatakan status kepemilikan lahan yang digunakan. Prasarana jenis ruang. Dokumen yang diunggah dapat berupa foto ruangan yang dilengkapi dengan keterangan nama setiap ruangan. Terkait dengan ruangan yang digunakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu jika ruangan menggunakan partisi sebagai pembatas, maka gunakan partisi setinggi anak saat berdiri. Penataan ruangan memfasilitasi semua aspek perkembangan anak. Penataan ruangan dapat diakses dengan mudah oleh anak. Jika ruangan bertingkat, kemiringan tangga maksimal 300 dengan lebar pijakan minimal 30 cm dan tinggi minimal 15 cm. Lantai mudah dibersihkan dan tidak licin. Dinding dan perabot menggunakan warna-warna natural yang membangun antusias anak dalam belajar. Dinding sebaiknya tidak dilukis agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan konsep pembelajaran. Ruang kegiatan di dalam harus memiliki pintu yang memadai untuk akses keluar dan masuk ruangan, serta dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Kamar mandi dapat diakses langsung baik dari dalam maupun dari luar ruangan. Tempat kegiatan yang berhubungan dengan air perlu memperhatikan sumber air, lantai yang tidak licin, dan sanitasi agar air tidak menggenang dan tidak membahayakan anak. Memiliki jalur evakuasi apabila terjadi bahaya. Prasarana ketersediaan instalasi. Dokumen yang diunggah pada bagian ini adalah bukti kepemilikan instalasi yang dipersyaratkan. Dokumen dapat berupa bukti atau slip pembayaran listrik, telepon, air, dan internet jika ada. Standar 6. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan meliputi perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, dan pengawasan. Perencanaan, visi, misi, dan tujuan. Perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga. Dokumen yang diunggah adalah dokumen KTSP bagian visi misi. Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD, berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh satuan PAUD yang berorientasi ke depan atau jangka panjang, tidak untuk dicapai pada kondisi saat ini. Visi umumnya terdiri dari satu kalimat yang menyatakan dengan jelas cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai lembaga. Misi adalah upaya yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi dan telah dirumuskan setiap satuan pendidikan. Misi umumnya menggunakan kalimat yang lebih panjang
dan menjabarkan apa yang tercantum dalam visi. Misi biasanya terdiri dari lebih dari 1 poin. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu yang berkaitan dengan lulusan yang diharapkan. Perencanaan, rencana kerja tahunan. Dokumen yang diunggah adalah dokumen rencana kerja tahunan yang memuat perencanaan tentang peserta didik. Peserta didik. Perencanaan peserta didik berkaitan erat dengan berbagai hal lainnya seperti perencanaan sarana dan prasarana hingga pendidik dan tenaga kependidikan. Idealnya, setiap anak membutuhkan ruang bergerak di dalam ruangan 3 meter persegi, sehingga dengan perencanaan peserta didik, satuan PAUD dapat mengukur kemampuan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jika misalnya satuan PAUD memiliki ruang belajar dalam dan luar yang cukup luas, satuan PAUD dapat menambah jumlah anak yang dapat dilayani di satuan PAUD tersebut. Demikian juga sebaliknya. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran dimasukkan dalam rencana kerja tahunan sehingga ada panduan dalam proses belajar mengajar dalam 1 tahun ajaran yang kemudian diturunkan menjadi prosem hingga RPPH. Pendidik atau tenaga kependidikan. Satuan PAUD perlu merencanakan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan. Salah satu dasar yang dapat digunakan dalam perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah kelompok usia anak yang dilayani. Kelompok usia 0 hingga 1 tahun, 1 guru maksimal menangani 3 anak. Kelompok usia 1 hingga 2 tahun, 1 guru maksimal menangani 4 anak. Kelompok usia 2 hingga 4 tahun, 1 guru maksimal menangani 8 anak. Kelompok usia 4 hingga 6 tahun, 1 guru maksimal menangani 15 anak. Sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana juga perlu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan. Kebutuhan sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah kelompok usia anak yang dilayani. Kelompok usia anak mempengaruhi penataan ruangan. Semakin muda anak yang dilayani, semakin luas keperluannya untuk bergerak. Perencanaan kalender pendidikan. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah kalender pendidikan yang digunakan oleh satuan PAUD pada tahun pelajaran. Kalender pendidikan yang digunakan dapat digabungkan dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Misalnya, penentuan hari libur sekolah ataupun kegiatan daerah yang akan dilakukan bersamaan seperti acara keagamaan ataupun budaya. Tujuan penyusunan kalender pendidikan sebagai berikut. Kalender sebagai acuan bagi pendidik dan pengelola menyusun kegiatan pembelajaran dalam setahun. Kalender merupakan informasi bagi orang tua tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti peserta didik dalam kurun waktu setahun. Kalender disusun supaya terdapat kesesuaian dengan waktu pelaksanaan pendidikan yang ditetapkan di wilayah di mana satuan PAUD tersebut berada. Pengorganisasian struktur organisasi. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah dokumen struktur organisasi yang dapat berupa foto struktur organisasi yang dipajang pada tempat yang mudah dilihat. Struktur organisasi tersebut setidaknya memuat jabatan personalia dan alur tanggung jawab yang jelas. Pengorganisasian, deskripsi, tugas pokok, dan fungsi. Dokumen yang diunggah pada bagian ini adalah deskripsi tugas pokok
dan fungsi dari setiap unsur yang ada dalam satuan PAUD. Deskripsi tugas pokok dibuat dengan jelas mulai dari kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan unsur lain jika ada. Pelaksanaan, panduan pelaksanaan. Dokumen yang dimaksud dalam poin ini adalah buku panduan yang dimiliki oleh satuan PAUD baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Buku panduan minimal yang dimiliki oleh setiap satuan PAUD adalah buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD yang terdiri dari 10 buku ditambah buku panduan prasarana PAUD berbasis keluarga dan petunjuk teknis pelaksanaan PAUD holistik integratif. Panduan lain yang perlu dimiliki oleh setiap satuan PAUD adalah peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD, hingga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kelompok usia yang dilayani mempengaruhi jumlah pendidik yang dibutuhkan. Perbandingan jumlah pendidik dan kelompok usia yang dilayani dijelaskan sebagai berikut. Kelompok usia 0 hingga 1 tahun, 1 guru maksimal menangani 3 anak. Kelompok usia 1 hingga 2 tahun, 1 guru maksimal menangani 4 anak. Kelompok usia 2 hingga 4 tahun, 1 guru maksimal menangani 8 anak. Dan kelompok usia 4 hingga 6 tahun, 1 guru maksimal menangani 15 anak. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah dokumen yang memuat nama anak pada setiap rombongan belajar dan guru yang bertanggung jawab pada setiap rombongan belajar tersebut. Pelaksanaan lama belajar per hari. Alokasi lama belajar yang digunakan berbeda untuk setiap kelompok usia anak yang dilayani. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah jadwal kegiatan per hari yang menggambarkan dengan jelas kegiatan belajar yang dilaksanakan pada setiap kelompok usia. Pelaksanaan lama belajar per minggu. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah jadwal kegiatan per minggu pada setiap kelompok usia yang dilayani. Kelompok usia lahir hingga 2 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit 120 menit atau 2 jam dalam seminggu. Kelompok usia 2 hingga 4 tahun, jumlah belajar paling sedikit 360 menit atau 6 jam dalam seminggu. Kelompok usia 4 hingga 6 tahun, jumlah belajar paling sedikit 900 menit atau 15 jam dalam seminggu. Pelaksanaan tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan. Dokumen yang diunggah adalah daftar hadir pendidik dan tenaga kependidikan selama 1 bulan terakhir. Daftar hadir tersebut menyatakan dengan jelas jam masuk dan jam pulang pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada satuan PAUD. Pengawasan supervisi satuan. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap guru PAUD, guru pendamping muda secara berkala minimum 1 kali dalam 1 bulan. Pelaksanaan supervisi oleh kepala satuan atau program PAUD meliputi merencanakan program supervisi akademik, merencanakan program supervisi manajerial, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru PAUD, melaksanakan supervisi manajerial terhadap tenaga administrasi sekolah, menyusun laporan hasil supervisi akademik, menyusun laporan hasil supervisi manajerial, melakukan pembinaan berdasarkan hasil supervisi akademik guru untuk peningkatan profesionalisme.
melakukan pembinaan berdasarkan hasil supervisi manajerial tenaga administrasi sekolah untuk peningkatan kinerja. Standar pembiayaan. Komponen pembiayaan meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan personal. Komponen pembiayaan ini dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pembiayaan. Komponen pembiayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat dan penyelenggaraan program pembelajaran. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya rutin yang dikeluarkan oleh satuan. Pengelolaan biaya operasional perlu dilengkapi dokumen untuk memudahkan pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan satuan PAUD. Dokumen minimal yang harus dimiliki lembaga adalah buku kas dan laporan keuangan. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah buku kas tahun berjalan dan laporan keuangan satuan PAUD. Standar 8. Standar penilaian pendidik. Standar penilaian pendidik adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Permendikbud 137/2014. Penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap atau spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Perencanaan. Dokumen yang diunggah pada poin ini adalah dokumen penilaian perkembangan anak yang memuat tujuan, prinsip, prosedur, teknik penilaian, waktu, pengolahan data, dan pelaporan. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Penilaian selanjutnya menjadi dasar bagi guru untuk merancang program pengembangan pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta ditetapkan pada awal pembelajaran.
dan prinsip transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Teknik penilaian meliputi checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Waktu penilaian dilakukan dalam jangka waktu tertentu, seperti laporan triwulan atau 6 bulan atau 1 semester. Pengolahan data adalah kegiatan di mana semua data atau informasi tentang anak yang telah terkumpul di dalam portofolio diolah untuk dianalisis. Pengolahan bulanan perlu dilakukan agar guru dapat melakukan penilaian bulanan. Hasil pengolahan bulanan dijadikan acuan untuk melakukan penilaian semester. Langkah-langkah dalam pengolahan data dijelaskan sebagai berikut. Seluruh catatan skala capaian perkembangan harian disatukan berdasarkan indikator dari KD yang sama. Walaupun dalam format checklist, harian indikatornya memuat tema dan materi, untuk dimasukkan ke dalam penilaian bulanan cukup melihat indikator dari KD yang tercantum dalam format penilaian perkembangan umum. Apabila dalam indikator yang sama dalam satu KD terdapat perbedaan capaian perkembangan yang tertinggi dijadikan capaian akhir. Semua kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian kemampuan anak, apakah anak tersebut berada pada kemampuan BB, MB, BSH, atau BSB. Untuk memudahkan menentukan kemampuan anak, sebaiknya guru menunjuk pada rubrik penilaian. Kumpulkan semua data anak yang diperoleh dari checklist, catatan anekdot, dan hasil karya untuk diolah. Pelaksanaan. Dokumen penilaian harian terhadap capaian perkembangan anak dapat berupa checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus dapat berupa tanda centang, huruf, simbol tertentu. Tetapi dalam implementasi penilaian, tanda checklist menggunakan huruf seperti tertuang berikut ini. BB artinya belum berkembang. Bila anak melakukannya, harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. MB atau mulai berkembang. Bila anak melakukannya, masih harus diingatkan lebih dahulu oleh guru. BSH artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. BSB artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Catatan anekdot mencatat seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu atau dari hari ke hari. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tercantum maupun tidak tercantum pada RPPH. Catatan anekdot dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan atau dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap, dan bermakna tanpa interpretasi dari guru. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil kerja dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Misalnya, gambar, lukisan, melipat, kolase, hasil guntingan, tulisan atau coretan-coretan, hasil roncean, bangunan balok, tari, dan lain-lain. Data setiap anak baik dalam bentuk checklist, catatan anekdot, dan hasil karya dimasukkan dalam sebuah wadah yang dilengkapi dengan identitas anak. Kumpulan informasi tersebut disebut portofolio. Format portofolio dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan PAUD.
Pelaporan. Pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi capaian perkembangan anak. Deskripsi capaian perkembangan anak berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dan perkembangan diri anak selanjutnya. Pelaporan disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak. Hasil penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester. Hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya. Tata cara dalam penulisan laporan. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat positif dan santun. Memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata, bersumber pada data autentik, tidak mengada-ada. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH atau BSB di setiap indikator pada kompetensi dasar program pengembangan. Memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih dalam BB dan MB. Dan laporan bersifat personal atau individual yang menggambarkan perlakuan khusus anak di kelas. Sekian hasil presentasi terkait 8 standar pendidikan di TK Al-Bunaya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita tentang standar pendidikan di PAUD. Sekian dan terima kasih.